kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai timer dan counter interface. Langsung saja kita ke videonya. Nah, interfacing atau antarmuka ialah cara untuk menghubungkan komputer dengan perangkat elektronik lain sehingga memungkinkan pengendalian dan pertukaran data. Ruang lingkup interfacing. Interfacing berkaitan erat dengan bidang elektronika, digital, dan mikroprosesor. Mempelajari sinyal, protokol, dan perangkat yang diperlukan untuk komunikasi perangkat keras. Nah, selanjutnya definisi mikroprosesor. Mikroprosesor adalah chip yang dapat diprogram dan memiliki kemampuan komputasi untuk menjalankan berbagai instruksi. Mikroprosesor ialah prosesor komputer yang menggabungkan fungsi unit pemrosesan pusat atau CPU komputer pada sirkuit terpadu tunggal atau IC, atau paling banyak beberapa sirkuit terpadu mikroprosesor adalah multiguna, clock driven, register based, sirkuit terintegrasi digital yang menerima data biner sebagai input, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memorinya, dan memberikan hasil sebagai keluaran. Mikroprosesor mengandung logika kombinasional dan sekuensial logika digital. Mikroprosesor beroperasi pada angka dan simbol yang diwakili dalam sistem bilangan biner. Nah, selanjutnya struktur komputer. Menurut model von Neumann, menguraikan bagian utama dari arsitektur komputer. Yang pertama itu CPU, dan yang kedua memori, dan yang ketiga input, dan yang keempat itu adalah output. Nah, selanjutnya dasar-dasar input atau output. Input atau output dalam komputasi ialah proses komunikasi antara komputer dan dunia luar. Pada tingkat yang paling dasar, sistem informasi atau IS seperti aplikasi perangkat lunak diinstal pada komputer dan penggunanya di luar mengoperasikan komputer untuk mendapatkan solusi untuk masalah. Input mengacu pada sinyal atau instruksi yang dikirim ke komputer. Output mengacu pada sinyal yang dikirim dari komputer. Ada operasi input dan output yang dilakukan dalam konteks komputer di mana-mana. Perangkat input-output umum sederhana termasuk mouse, keyboard, monitor, dan printer. Port input atau output dan sistem clock. Port input atau output berfungsi untuk menerima dan mengirim data, sedangkan sistem clock digunakan untuk sinkronisasi proses dalam komputer. Sistem minimum microcontroller. Sistem minimum microcontroller ialah sebuah rangkaian paling sederhana dari sebuah microcontroller agar IC microcontroller tersebut bisa beroperasi dan diprogram. Dalam aplikasinya, sistem minimum sering dihubungkan dengan rangkaian lain untuk tujuan tertentu. Sistem minimum microcontroller ini memiliki pendukung input atau output yang programmable dan RAM yang on-chip. Sistem minimum ini dapat dibuat sangat fleksibel, tergantung aplikasi yang akan dibuat. Pada umumnya, suatu microcontroller membutuhkan dua elemen atau selain power supply untuk berfungsi: crystal oscillator atau Xtal dan rangkaian reset. Dua elemen tersebut merupakan syarat utama terbentuknya sysmin atau sistem minimum. Nah, selanjutnya timer dan counter. Timer ialah perangkat atau modul yang digunakan untuk mengukur durasi waktu. Timer ini bekerja dengan menghitung sinyal clock internal pada microcontroller atau sistem digital. Counter ialah perangkat yang digunakan untuk menghitung jumlah kejadian atau pulsa sinyal yang masuk. Berbeda dengan timer yang menghitung waktu, counter hanya menghitung setiap sinyal atau pulsa eksternal yang diterimanya. Selanjutnya fungsi timer dan counter. Jadi timer itu berfungsi digunakan untuk mengatur waktu eksekusi, sementara fungsi counter itu ialah menghitung kejadian tertentu pada microcontroller. Timer control MCS51. Timer control merupakan sarana input
yang kurang dapat perhatian pemakai mikrokontroler. Dengan sarana input ini, mikrokontroler dengan mudah bisa dipakai untuk mengukur lebar pulsa. Membangkitkan pulsa dengan lebar yang pasti dipakai dalam pengendalian tegangan secara PWM atau pulse width modulation, dan sangat diperlukan untuk aplikasi remote control dengan inframerah. Pada dasarnya, sarana input yang satu ini merupakan seperangkat pencacah biner atau binary counter yang terhubung langsung ke saluran data mikrokontroler, sehingga mikrokontroler bisa membaca kedudukan pencacah. Bila diperlukan, mikrokontroler dapat pula merubah kedudukan pencacah tersebut seperti layaknya pencacah biner. Bila mana sinyal denyut atau clock yang diumpankan sudah melebihi kapasitas pencacah, maka pada bagian akhir untaian pencacah akan timbul sinyal limpahan. Sinyal ini merupakan suatu hal yang penting sekali dalam pemakaian pencacah. Terjadinya limpahan pencacah ini dicatat dalam sebuah flip-flop tersendiri. Di samping itu, sinyal denyut yang diumpankan ke pencacah harus pula bisa dikendalikan dengan mudah. Selanjutnya, antarmuka digital paralel. Komunikasi paralel ialah metode pengiriman beberapa sinyal data secara bersamaan melalui link transmisi pada satu waktu. Ini terdiri dari beberapa saluran kabel secara paralel. Dalam mode transfer paralel, ada transfer data satu kali dari sumber ke tujuan. Ini dimungkinkan menggunakan beberapa saluran untuk transfer data antara pemancar atau penerima. Perbedaan mendasar antara saluran paralel dan serial ialah jumlah berbagai kabel dalam bentuk fisik yang digunakan untuk transmisi data antara perangkat yang berbeda. Berbeda dengan transmisi serial, transfer data paralel menggunakan lebih dari satu kabel, dan itu tidak termasuk kabel ground. Nah, mode komunikasi ini mahal karena memerlukan kabel dan perangkat keras tambahan. Namun demikian, itu dianggap sebagai mode transfer yang cepat. Printer, RAM, ISA, ATA, SCSI, PCI, Front, CD-Bus, dan lain-lain menggunakan transmisi data paralel mode data transfer. Ya, model interfacing menghubungkan Arduino dengan GPS, Bluetooth, dan lain-lain. Modul ini memungkinkan komunikasi Arduino dengan perangkat eksternal untuk meningkatkan fungsionalitas. HC05 ialah perangkat Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi nirkabel dengan perangkat berkemampuan Bluetooth seperti smartphone. Ini berkomunikasi dengan mikrokontroler menggunakan komunikasi serial USART. Pengaturan default modul Bluetooth HC05 dapat diubah menggunakan perintah AT tertentu. Karena modul Bluetooth HC05 memiliki level 3,3V untuk RX atau TX, dan mikrokontroler dapat mendeteksi level 3,3V, sehingga modul HC05 tidak perlu menggeser level tegangan TX, tapi kita perlu menggeser level tegangan pancar dari mikrokontroler ke RX modul HC05. LM35 Interfacing with Arduino Uno. LM35 ialah sensor suhu yang dapat mengukur suhu pada kisaran kurang 55 Celcius hingga 150 Celcius. Ini adalah perangkat 3 terminal yang memberikan tegangan analog sebanding dengan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tegangan output. Output tegangan analog dapat diubah ke bentuk digital menggunakan ADC sehingga mikrokontroler dapat memprosesnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang LM35 dan cara menggunakannya, lihat topik sensor suhu LM5 di bagian sensor dan modul menggunakan suhu lingkungan. Menggunakan LM3 dan menampilkannya pada serial monitor Arduino. Di sini output LM35 diberikan ke pin analog A1 Arduino Uno. Tegangan analog ini diubah menjadi bentuk digitalnya dan diproses untuk mendapatkan pembacaan suhu. Antarmuka motor DC dengan Arduino Uno. Motor DC mengubah energi listrik berupa arus searah menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi poros motor. Kecepatan motor DC dapat dikontrol dengan menerapkan tegangan DC yang bervariasi, sedangkan
Arah putaran motor dapat diubah dengan membalik arah arus yang melaluinya. Untuk menerapkan tegangan yang bervariasi, kita dapat menggunakan teknik PWM untuk membalikkan arus. Kita dapat menggunakan rangkaian hybrid G atau IC driver motor yang menggunakan teknik hybrid G. WP ESP8266 dengan Arduino Uno. Model WP ESP8266 adalah transceiver nirkabel mandiri berbiaya rendah yang dapat digunakan untuk pengembangan IoT titik akhir. Model WP ESP8266 memungkinkan konektivitas internet ke aplikasi yang disematkan. Ini menggunakan protokol komunikasi TCP atau UDP untuk terhubung dengan server atau klien. Untuk berkomunikasi dengan model WP ESP8266, mikrokontroler perlu menggunakan set perintah AT. Mikrokontroler berkomunikasi dengan model WP ESP826601 menggunakan UART yang memiliki baud rate yang ditentukan to the power 115200. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.